3, 2, 1. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Kembali lagi bersama gue Benny Top Hot, tentunya di acara Ngufi atau Ngulik Film bareng sama Benny Top Hot. Yes, memasuki episode yang kedua. Kali ini gue mau ngulik sebuah film yang tingkat popularitasnya tuh gak usah diragukan lagi ya. Ceritanya tuh punya kenangan tersendiri, memorable banget buat setiap penontonnya gitu. Yes, the one and only Lion King. Lion King adalah satu film yang diproduksi oleh Walt Disney tahun 1994. Kemarin tuh gue sempet ngulik Tarzan itu 1999. Berarti Lion King jauh lebih tua. Anyway, 1994 Lion King ini adalah film ke-32-nya Walt Disney. Sedangkan Tarzan kemarin itu adalah film ke-37-nya Walt Disney. Udah mengalami pembentukan ulang ya. Jadi definisi tinggi atau high definition atau HD gitu dibikin versi IMAX-nya tahun 2002. Dibentuk ulang live actionnya dan keren banget gitu. Baru-baru kemarin tuh dibikin lagi versi terbarunya lagi live actionnya dan itu gila sih. Lion King gila. Atmosfernya sama, nuansanya sama, gua merindingnya masih sama gitu. Kan kalau dibilang sebenarnya Lion King atau mungkin Tarzan masuknya kan kalau di artikel itu tulisannya sandiwara musikal atau drama musikal mungkin yang kita. Kalau sekarang tuh film drama musikal apa ya? Banyak sih. Tapi mungkin gak se-original film-film itu ya. Ya mungkin film drama musikal sekarang ini lebih adaptasi ke mereka juga gitu. Khususnya animasi. Ceritanya tuh sederhana tapi gigit gitu. Keren banget sih. Ada sebuah hutan namanya Pride Land. Nah, di Pride Land itu hidup banyak sekali hewan dirajai oleh seekor singa namanya Mufasa. Punya istri singa betina namanya Sarabi. Sampai akhirnya mereka melahirkan seekor anak namanya Simba. Jadi gini, mereka tuh punya ritual Rafiki yang monyet yang sininya biru merah gitu, lucu banget kan, kayak leluhur. Jadi kayak dia tuh sesepuh lah gitu. Jadi tolong persembahin Simba ke semua hewan ini bahwa dia nanti akan menjadi seorang raja gitu. Seorang atau seekor raja ya. Di situ semua hewannya tuh seperti seolah-olah nunduk gitu ngelihat singa gitu ya, karena gue suka banget sama singa. Sampai pada akhirnya adiknya si Mufasa namanya Scar sebenarnya cemburu. Nah, dia pengen tahta itu sebenarnya, tapi kenapa harus nanti akan diturunkan kepada anaknya gitu. Dia membentuk suatu trik gimana caranya gue ngancurin Mufasa agar tahtanya jatuh ke dia. Scar ngebawa Simba tuh ke sebuah ngarai gitu. Simba dibawa ke situ dan seolah-olah diajarin gimana caranya jadi raja. Kamu tuh teriaknya harus wow gitu, harus keren gitu, raja banget gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ditinggal sama Scar. Totonya wild beast-nya itu keluar rame-rame dan ngejar, seolah ngejar dia gitu. Padahal memang lari aja, itu daerahnya dia gitu. Nah, Zazu tuh ngasih tahu langsung ke Mufasa bahwa Simba dalam bahaya. Akhirnya Mufasa lari gitu. Mufasa datang dan Mufasa nolongin. Simba selamat, Mufasanya enggak. Tapi sebenarnya enggaknya di sini adalah Mufasa berhasil nyelamatin Simba. Mufasa juga selamat. Akhirnya Mufasa naik ke sebuah tebing. Si Simba juga sudah dalam tebing yang kecil aman lah ya. Nah, di balik tebing-tebing kecilnya si Simba itu Simba ngeliat gitu. Oh, bapaknya udah selamat dan itu lagi coba naik tebingnya dia gitu. Ini sedih sih momennya. Tiba-tiba entah kenapa di situ ada Scar dan Scar kayak beri salam terakhir buat Mufasa abangnya, sekaligus salam perpisahan, dan dicakar mukanya dan jatuh Mufasa ke kumpulan wildebeest yang lagi lari kenceng itu gitu. Dan dia meninggal. Simba datang kayak bangunin bapaknya gitu, apa gitu kan, tapi nggak terjadi apa-apa. Dan akhirnya Scar datang terus ngomong,
ini semua karena lo gitu. Jadi sedih banget. Kematian ayah lo terjadi karena lo gitu, dan lo harus bertanggung jawab tentang ini. Lo harus pergi jauh sejauh-jauhnya dan jangan balik lagi. Akhirnya Simba pergi jauh, lari ketakutan, dan akhirnya dia pingsan gitu. Ketika dia pingsan dan bangun, dia diketemukan oleh namanya Timon dan Pumba. Serunya dimulai, artinya Simba tumbuh besar dengan lingkungannya Timon dan Pumba. Sampai satu ketika dia udah besar, dia ketemu lah sama Nala. Nala ini adalah teman yang tadi gue bilang, tetangga tadi. Dan dikasih tahu di situ sama si Nala bahwa hutannya Pride Land itu rusak, hancur, tidak karuan oleh kepemimpinan si Scar. Nala bilang, gue mohon lo harus balik dan selamatin kita semua gitu, Rafiki. Dan dia bilang bahwa jiwa Mufasa ada di dalam diri lo dan lo harus balik selamatin wilayah itu. Akhirnya Simba mengumpulkan kekuatan, dia ketemu sama arwah bapaknya gitu ya, dan dia balik ke situ dan dia selesaikan pertempuran bersama Scar gitu. Oh ya, akhirnya Simba tahu, Scar sempat bilang bahwa gua yang bikin ayah lo mati. Wah, di situ Simba langsung meledak-meledaknya, dan di situ mereka bertengkar gitu ya. Sampai akhirnya singkat cerita Scar kalah. Dan Simba mengeluarkan kalimat yang sama. Gue tidak akan menjatuhkan lo ke dalam api pada saat itu, tapi gue pengen lo pergi jauh, sejauh-jauhnya dan jangan pernah kembali ke sini gitu. Keren banget ya. Cukup dewasa. Akhirnya Simba berhasil membuat hutan itu kembali seimbang, normal, dengan kehidupan yang semestinya gitu, the circle of life gitu. Jadi kira-kira seperti itu ceritanya teman-teman. Luar biasa sekali ya, the one and only Lion King dengan tingkat originalitas yang sangat luar biasa. Gak mungkin lah orang gak suka sama film ini ya, keren banget. Nah, gue juga mau ngasih sedikit tambahan tentang si Lion King ini sendiri. Ada satu kalimat yang gue suka dari pertanyaan Simba ke bapaknya, "Pah," gitu kan, apakah nanti gue benar akan menjadi seorang raja sepertimu, katanya. Dan wilayah mana yang harus gue kuasai gitu. Dan Mufasa menjawab, semua wilayah yang terkena sinar matahari ini gitu. Itu kalimatnya luar biasa. Untuk kapasitas film anak-anak tanda petik, itu kalimatnya menurut gue ditujukan bukan hanya anak-anak yang harus bisa mengkonsumsi itu. Ada sesuatu yang disiratkan di situ gitu, di luar dari film ini adalah genre untuk anak-anak gitu. Tergantung tafsir masing-masing ya, apakah itu ringan, apakah itu berat, ataukah itu sebuah nasihat, ujangan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Satu lagi. Ada satu lagi fakta menarik tentang pendekatan gua dengan film Lion King. Jadi gini, gue tuh suka film dari kecil. Ya, gue tahu banyak banget orang yang jauh lebih banyak nonton filmnya dibanding gue dan lebih paham tentang film itu sendiri. Tapi detail-detailnya itu gue mungkin perhatiinnya ketika udah besar itulah ya. Gue udah gede dan gue coba cari tahu tentang penata musik, tentang scoring itu apa, tentang banyak lah hal-hal yang gue coba-coba belajar tentang sebuah film gitu. Satu hal yang menarik tadi gue bilang di awal adalah ketika gue nonton film Kung Fu Panda, itu gue ngedenger musiknya tuh keren banget gitu. Gue cari tahu tentang siapa penata musiknya, tapi gue belum nemuin tuh. Satu ketika gue nonton Pirates of Caribbean, ini keren banget, ini paket komplit istimewa banget nih film. Dan ini siapa yang bikin musiknya? Akhirnya gue cari tahu gitu kan. Dan di Pirates of Caribbean gue berhasil nemuin bahwa namanya adalah Hans Zimmer. Gue juga tahu Hans Zimmer dari engineer gue, namanya Mas Bayu Setiaji. Jadi mungkin teman-teman yang suka follow Instagram gue tahu kalau Mas Bayu tuh selalu nemenin gue ketika manggung. Dia juga ngasih tahu tentang Hans Zimmer di film Black Hawk Down kalau nggak salah. Salah satu penata musik favorit menurut gue pribadi ya, menurut selera gue pribadi, Interstellar.
ada Superman, Man of Steel, Batman, The Dark Knight, Kung Fu Panda, Pirates of Caribbean, The Lion King salah satunya. Jadi Lion King ternyata coba lu bayangin 1994 dia sudah bisa buat musik, komposisi musik sebegitu indahnya. Hans Zimmer adalah salah satu tokoh yang gua sangat mengagumi beliau gitu dari segi kualitas seni musik beliau gitu. Jadi mungkin inilah salah satu alasan kenapa gue masuk ke dalam dunia seni, karena pembentukan gue dari kecil tuh sudah mendengar itu semua, dari musiknya, dari ceritanya gitu. Khususnya animasi-animasi yang menurut gue keren, itu pasti musiknya juga keren. Nah, kira-kira seperti itu aja teman-teman yang bisa gue share dari film Lion King. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah nonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari gue pribadi. So, jangan pernah bosan untuk nonton video ini. Dan kita bisa sama-sama ngulik film bareng-bareng di nextnya ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. From the day we arrive on the planet and then blinking step into the sun, there's more to see than can never be seen, more to do than can never be done. There's far too much to take in here, more to find than can never be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the end that's round is the circle of life, and it moves us on to despair and hope, to faith and love, till we found our place, all that path and winding in the circle, the circle of life.